Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kajian tafsir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema kajian tafsir kajian tafsir surat Asy-Syams yang mulia, kita akan membaca surat ini sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Salatiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita baca dan kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-6. Berbicara tentang apa itu? Tentang bumi, ya. Bagaimana Allah bersumpah dengan bumi. Setelah Allah menyebutkan matahari, terus apa? Bulan, terus siang, terus malam, terus langit, terakhir apa? Bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memungkasi, mengakhiri sumpahnya di dalam surat ini dengan salah satu makhluknya yang tidak kalah menakjubkan dibandingkan makhluk-makhluk besar yang disebutkan dalam 6 ayat sebelum ini. Langit, bumi, matahari, bulan itu kan makhluk yang apa? Besar-besar. Ternyata di ayat yang ke-7 Allah tidak ketinggalan untuk menyebutkan makhluknya yang dibandingkan bumi apa? Kecil apa besar? Kecil. Yeah. Akan tetapi ternyata makhluk yang kecil ini pun layak untuk dijadikan sebagai media sumpah oleh Allah Azza wa Jalla, karena yang kecil ini ternyata juga istimewa. Dalam ayat yang ke-7 yang akan kita pelajari pada hari ini, Allah berfirman, wa nafsiu wa ma sawwaha. Demi an-nafs. Nanti kita akan jelaskan arti dari nafs itu apa. Wa ma sawwaha. Dan kesempurnaan penciptaannya. An-nafs, apa artinya? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya 2. Penafsiran yang pertama, kata sebagian ulama, an-nafs yang dimaksud di sini adalah manusia dengan unsur lengkapnya. Apa maksudnya manusia unsur lengkap? Manusia itu kan terdiri dari beberapa apa? Unsur. Ada jasmani, ada rohani. Ada jasad, ada ruh. Ya. Menurut penafsiran yang pertama ini, maksud dari nafs yang Allah sebutkan dalam wa nafsiu wa ma sawwaha adalah manusia dengan unsur sempurnanya. Ya jasmaninya, ya rohaninya, ya akalnya, ya budi pekertinya, ya, dan lain-lain yang ada dalam diri manusia. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, nafs di sini artinya adalah jiwa. Dan ini yang sering kita temukan dalam terjemahan Al-Quran. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, maka terjemahannya demi jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Mau pakai penafsiran pertama atau penafsiran yang kedua, sama-sama menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian, Ustaz? Karena kalaupun ditafsirkan dengan penciptaan manusia secara umum,
Ini juga ajaib manusia. Jasmaninya maupun rohaninya, dalemannya maupun luarannya, casingnya maupun isinya. Atau kalau ditafsirkan dengan jiwa, itu juga ajaib. Kita akan awali dari penafsiran yang pertama. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi manusia dengan unsurnya yang sempurna, dalemannya dan luarnya. Memang manusia ini betul-betul ajaib, betul-betul menakjubkan. Saking sempurnanya manusia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk menjelaskan kesempurnaan fisik manusia. Sebenarnya kalau Allah sumpah, kalau Allah tidak sumpah, kita percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Kenapa percaya? Karena Allah Maha benar. Maha benar itu enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah. Sehingga kalau Allah menyampaikan sesuatu tanpa sumpah pun kita akan percaya. Tapi dalam beberapa kesempatan dalam Al-Quran, ketika Allah menyampaikan sesuatu, Allah bersumpah. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa apa yang disampaikan ini betul-betul adanya. Yaitu di dalam ayat yang sudah kita pelajari. Dalam surat At-Tin ayat 4. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Sungguh. Lihat, Allah sampai berkata apa? Sungguh kami benar-benar. Kurang apa coba? Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ahsan. Bukan sekedar hasan. Kalau hasan itu baik. Kalau ahsan berarti yang terbaik. Kita sering kan dengan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Manusia itu adalah ahsani taqwim. Cuman banyak di antara kita hanya sekedar global lewat gitu. Dan banyak di antara kita yang tidak menyadari kesempurnaan tersebut. Sehingga kita ini kurang syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah diceritakan ada seorang ibu akan melahirkan. Ada seorang ibu akan melahirkan. Kisah ini dibawakan oleh Ustaz Syafiq Bersalamah. Setelah melalui proses perjuangan yang berat, akhirnya anak itu lahir. Begitu lahir, dokternya langsung memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada sang ibu. Alhamdulillah bu, anak ibu lahir sempurna, cantik. Berarti apa? Perempuan. Alhamdulillah bu, sempurna, cantik, Masya Allah. Kayak ibunya. Ya masa kayak bapaknya. Kalau kayak bapaknya ganteng. Cantik kayak ibunya. Begitu dengar kabar gembira dari dokter itu, ibu ini nangis. Nangisnya bukan nangis terharu, tapi nangis sedih. Dok, anak saya cantik. Aduh cantik, perempuan lagi dok. Loh emang kenapa bu? Dok, ini anak saya yang kelima. Dan dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya perempuan. Suami saya dok pengen banget punya anak laki-laki. Dan suami saya sudah wanti-wanti kepada saya. Kalau sampai anak kelima perempuan lagi, kamu saya cerai. Teganya ya. Kalau sampai anak yang kelima perempuan lagi, kamu saya cerai.
Loh yang salah si sapa? Loh yang namanya anak itu kan non sewu kerjasama. Hasil kerjasama gitu loh. Bukan dari satu pihak. Enggak laki-laki tok, enggak perempuan tok. Laki-laki sama perempuan. Tapi ya begitulah, kadang-kadang laki-laki memang egois. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Maka begitu mendengar apa yang disampaikan oleh ibu ini, dokternya juga merasa geram juga. Udah, biar saya ngurus masalah ini. Akhirnya dokter ini keluar menemui bapaknya. Bapaknya kan nggak boleh nunggu nih. Bapaknya di luar. Gimana dok? Anak saya, alhamdulillah sudah lahir. Yuk dok, laki-laki perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Laki-laki dok, laki-laki. Cuma apa dok? Cuman anak jenengan ini gak punya mata. Astagfirullah. Gak punya mulut. Astagfirullah. Gak punya hidung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak punya telinga, gak punya tangan, gak punya kaki. La haula wala quwwata. Gimana dok anak saya kok jadi kayak gini keluarnya dok? Gimana kalau anak jenengan diganti sempurna? Punya mata, punya mulut, punya hidung, punya telinga, tapi perempuan. Tapi apa? Perempuan. Udah enggak apa-apa dok. Yang penting apa? Yang penting sempurna. Perempuan enggak apa-apa dok. Ya sudah, ini anak jenengan perempuan. Kita ini kadang-kadang enggak bersyukur. Ya. Ada kurang satu saja misalnya. Wah anakku kupingnya lebih gede siji. Itu saja yang dipikirkan, diperhatikan. Padahal sebenarnya dia masih punya hidung yang sempurna. Dia masih punya mata yang sempurna. Dia masih punya tangan yang sempurna. Dia masih punya kaki yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Indah apanya Ustaz? Luarnya apa dalamnya? Luarnya apa dalamnya? Luar dalam. Ya. Kita ini sering kagum dengan indahnya makhluk-makhluk yang ada di luar. Kita indah dengan kagumnya, kita kagum dengan indahnya gunung, kita kagum dengan indahnya langit, kita kagum dengan indahnya bunga, kita kagum dengan indahnya kucing. Ya. Dan tidak apa-apa kita kagum, karena itulah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa fisik kita ini juga sangat mengagumkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia betul-betul kami ciptakan dalam bentuk yang paling baik. Kata para ulama, paling baik di antara seluruh makhluk Allah. Termasuk lebih baik, lebih sempurna daripada bumi, lebih sempurna daripada matahari, lebih sempurna dari bulan, lebih sempurna dari matahari. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya. Karena memang manusia luarnya maupun dalamnya luar biasa. Ya. Kita kadang-kadang kagum dengan cepatnya larinya citah. Cepet banget ya. Padahal manusia bisa lebih cepat daripada citah. Masa Ustaz? Iya. Gimana? Kalau naik pesawat. Kita kadang-kadang kagum dengan kekuatan gajah Afrika yang bisa membawa gelondongan kayu yang gede-gede. Padahal manusia bisa membawa yang lebih besar dari itu. Pakai apa? Pakai
bulldozer atau pakai beko. Kadang-kadang kita kagum, kok bisa ya burung itu terbang sedemikian tingginya? Padahal manusia bisa lebih tinggi dari itu. Pakai apa? Pakai jet pesawat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, kenapa kalian tidak perhatikan? Anatomi tubuh kita ini luarnya maupun dalamnya luar biasa. Tangan kita ini subhanallah bisa genggam, bisa buka, bisa dipakai untuk bikin adonan roti. Coba sekarang, maaf ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan. Tangan yang paling mirip dengan tangannya siapa? Manusia, tangan apa? Tangan kera, tangan monyet. Akan tetapi fungsi tangannya monyet tetap kalah dibandingkan fungsi tangannya manusia. Apalagi tangan binatang-binatang yang lainnya. Ya. Tangannya kambing. Kambing punya tangan. Tangannya apa ya? Kucing. Kucing punya tangan. Ya. Bagian depannya mungkin tangannya ya. Ya. Tetap tidak sesempurna tangannya manusia. Dan saya sering sampaikan dari jari-jarinya saja luar biasa. Kan saya pernah menyampaikan kalau nggak salah di sini atau di sini kalau nggak salah. Ketika kita membahas tafsir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat apa tadi? Surat At-Tin. Banyak orang protes loh, kenapa kok tangannya manusia nggak rata gitu. Kenapa kok ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang ya. Kenapa kok nggak dibikin seragam saja? Ya. Ini karena ketidaktahuan dia bahwa setiap jari ini memang ada fungsinya. Jempol kenapa dibikin apa? Paling gede. Ya. Kalau misalnya jempol dibikin kecil, nanti ketika acung jempol gimana coba? Kan nggak cocok kayak gini juga. Jempol fungsinya ada sendiri, buat apa? Buat cap jempol, ngambil pensiunan gitu kan. Nanti jari apa? Jari telunjuk ada fungsinya sendiri. Buat apa? Buat ngacung. Siapa yang hari ini sudah ngerjakan PR? Ngacung kan nggak mungkin kayak gini. Jempol. Fungsinya juga untuk apa? Nunjuk-nunjuk orang. Ya kamu berdiri. Kan nggak mungkin kamu. Bingung kan orang. Jari manis, masya Allah. Bukan jari manis ya? Jari tengah, walaupun mungkin fungsinya nggak terlalu, atau fungsinya kadang-kadang agak kurang baik ya. Akan tetapi dia paling apa? Paling panjang, ya, paling panjang di antara jari-jari yang lainnya. Kemudian jari apa ini? Jari manis, masya Allah manis. Kenapa? Karena biasanya tempat untuk cincin, ya. Kemudian jari apa? Jari kelingking, paling kecil tapi masya Allah paling lincah. Ya, penting sekali ini. Kalau nggak ada ini bingung kita. Buat apa? Walaupun kelihatannya pekerjaannya ini nun sewu paling apa ya? Ya, katanya paling jorok, tapi kalau nggak ada bingung kita. Ya, gimana mau ngupil kalau nggak ada jari kelingking? Gimana mau korek-korek kuping? Gimana mau nyari telur? Nggak paham ini orang. Pada nggak punya ayam ini. Jadi orang dahulu itu kalau pengen ngecek ayamnya sudah mau bertelur atau tidak, itu pakai apa? Jari kelingking. Dimasukkan kemana? Ya tempat keluarnya telur di mana? Ya, untuk ngecek. Oh sudah ada. Ya nggak mungkin pakai jempol tuh. Kasihan, ya. Pakai apa? Pakai jari kelingking, subhanallah. Dan lima-limanya ini, walaupun masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, tapi mereka mau diajak untuk bersatu, subhanallah. Kalau mau mukul kan akan di apa? Satukan. Egonya semuanya dibuang. Ya.
Tidak ada egonya, moh loh, nyung paling apa? Paling gede. Ya. Atau si jari kelingking nggak mengatakan, oh saya paling apa? Paling lincah. Begitu akan mukul seseorang, mau nggak mau harus apa? Bersatu. Ya. Walaupun masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Itu kita baru bicara masalah jari-jari tangan kita. Belum kita berbicara anggota tubuh yang lainnya. Allah berikan kepada kita telinga. Allah berikan kepada telinga. Bukan hanya keajaibannya dari fungsi pendengarannya saja. Sampai penampilan luarnya ini juga menakjubkan. Satu hal yang sering disebutkan oleh para ulama kita adalah kesempurnaan fisik telinga ini adalah dari tulang yang Allah masukkan di dalam telinga ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membikin telinga ini ada tulangnya. Akan tetapi tulangnya ini tidak sekeras tulang kaki gitu. Dia ada tulang. Ada tulang, akan tetapi tulangnya tidak sekeras tulang kaki kita. Karena kalau telinga ini kerasnya tulangnya itu seperti kaki kita, sulit kita tidur. Gimana kalau kita miring kanan atau miring kiri? Sulit, karena apa? Karena keras. Allah juga tidak dibikin, oh sudahlah kalau gitu telinganya nggak usah dikasih tulang saja. Kalau nggak dikasih tulang nanti telinganya kayak gini. Kayak telinga apa? Gajah juga ada. Telinga apa? Kambing. Emang kambing nggak ada ininya? Ya. Intinya telinganya itu nggak bagus lah. Kalau nggak dikasih apa? Tulang. Ya. Belum mata kita, subhanallah. Allah bikin mata kita ini bentuknya, ukurannya proporsional. Gak dibikin terlalu gede kayak bola kasti. Gak dibikin terlalu kecil kayak kedelai. Dibikin sama Allah subhanahu wa ta'ala ukuran yang proporsional. Warnanya ada hitamnya, ada apa? Ada putihnya. Gak dibikin sama Allah hitam semua. Gak dibikin apa? Putih semua. Gak cuma matanya. Dikasih juga sama Allah dihiasi dengan apa? Dengan alis. Yang fungsinya bukan hanya untuk pemanis. Tapi juga untuk menghalangi air keringat yang mungkin menetes. Maka gak usah dikerik. Gak usah dikerik. Ya. Ketika air ini menetes, ya, air keringat menetes, nggak langsung ke mata, dia akan mengalir lewat sini ke samping. Ditambah lagi dikasih sama Allah apa? Bulu mata. Ini lebih bagus daripada bulu mata bikinan. Ya, lebih sempurna. Malah kalau saya ngelihat wanita pakai bulu mata palsu itu medeni. Ya, katanya lebih lentik Ustadz, medeni. Ya. Lebih sempurna bikinan Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsinya juga sempurna. Bisa menghalangi debu-debu yang apa? Yang mungkin lewat masuk. Ya, dihalangi dulu oleh bulu mata. Kalaupun ternyata ada yang masuk, maka saat itu kerjaannya siapa? Kerjaannya air mata. Kedip. Lama-lama apa? Keluar. Jangan kedip dalam sehari berapa kali? 9.000 kali. Berapa? 9.000 kali. Apa pernah mata ini ngeluh? Kesel? Ya. Enggak. Ya. 9.000 kali. Ya. Kita saja kalau disuruh push up paling kuatnya cuma berapa? 10 kali. Padahal tangan kita ini sama kelopak mata ini kalau kita lihat ukurannya kan lebih besar apa? Tangan. Ya.
Lebih kuat tangan. Ya, karena tangan bisa ngangkat barbel, sedangkan kelopak mata kita nggak bisa ngangkat barbel. Tapi dia bisa buka tutup, buka tutup, buka tutup berapa kali? 9.000 kali. Ya. Itu kita baru bicara luarnya, sebagian dari luar tubuh manusia. Bagaimana kalau kita berbicara tentang dalam tubuh kita? Jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita, liver kita. Ya. Jantung kita ini gunanya atau fungsinya adalah untuk memompa oksigen dan nutrisi makanan ke seluruh tubuh kita. Dan jantung ini mulai dari kita berada di perut ibu kita sampai kita mati, kerja terus, mompa terus. Jenengan tidur, jenengan gak tidur, jenengan berdiri, jenengan duduk, jenengan jongkok, jantung ini tetap apa? Tetap mompa. Sehingga ada sebagian peneliti mengatakan bahwa jantung yang normal itu dalam 1 menit bisa 600 sampai 100 kali berdetak. Dalam 1 menit. Sehingga kata mereka, kalau misalnya jantung itu dijadikan sebagai mesin untuk isi air ulang, maka bisa menghasilkan 2.000 galon sehari. Berapa? 2.000 galon. Kalau kerjaannya jantung itu dipindah jadi alat untuk apa? Untuk pompa air atau buat air isi ulang. 2.000 galon. Coba yang punya air isi ulang. Sehari jenengan bikin berapa? Ya, paling berapa? 100. Itu pun juga sudah panas mesinnya. Jantung ini loh. Dan ukurannya cuma panjang 12 meter, lebar 9 cm. 12 cm. 12 cm, panjangnya, lebarnya 9 cm. Berapa kira-kira? Ya subhanallah, mungkin sepertiganya ini mungkin ya. Sepertiganya ini. Ini setiap hari dia berdetak. Ya. Dan tidak pernah mengeluh. Nyong aso sedela ya. Tuh, kalau misalnya jantung kita istirahat, itu artinya mati. Ya. Makanya kalau kita perhatikan kan, kalau orang berada di ICU, itu kan ada alat pendeteksi apa? Jantung. Kalau sudah apa? Aduh. Ya. Itu berarti jantungnya sudah capek, sudah waktunya istirahat. Istirahat ya sudah berarti mati. Ya. Itu kita bicara jantung, belum kita bicara otak yang ada di dalam kepala kita. Otak kita ini juga luar biasa, keajaiban yang ada di dalamnya. Kelihatannya biasa-biasa saja, padahal di dalam otak kita ini ada sel-sel syaraf. Para peneliti mengatakan namanya neuron. Ya. Namanya apa? Neuron. Sel-sel syaraf. Sel-sel syaraf ini dari satu sel ke sel yang lainnya saling berhubungan. Dan sel-sel itu, kata para peneliti, jumlahnya selnya atau syarafnya itu ada 100 miliar. Berapa? 100 miliar. Jadi kalau jenengan melihat kabel bundet atau benang apa? Benang bundet, kemudian jenengan gak bisa untuk apa? Untuk menguraikannya, wis tugel bae lah kesuwen ya. Itu gak ada apa-apanya. Kalau kita lihat penampakan otak kita itu kan seakan-akan kayak cuma usus terus apa? Pating kruwel kan, kayak usus berantakan gitu kan ya. Padahal subhanallah kalau satu saja neuron itu mampet atau keliru nyambungnya, ya sudah gagal sudah. Pernah ada seorang ustadz cerita, operasi, kalau salah tumor atau apa. Tapi tumornya ini di samping otak. Di samping apa? Otak. Dia bilang sama dokternya, dok, saya setelah lewat sekian proses pengobatan, gak bisa, harus di apa?
harus diambil, dioperasi. Dok, kira-kira kalau nyenggol otak operasi ini, kira-kira ilmu yang saya pelajari sekian puluh tahun hilang nggak? Ya, ada kemungkinan, Ustaz. ada kemungkinan. Berapa persen, Dok? Sekian persen. Lebih besar mana, Dok? Ya, lebih besar insya Allah suksesnya. Ya wis, bismillah, Dok. Ya, bismillah, operasi. Alhamdulillah begitu sadar, pertama kali dia langsung ingat-ingat pelajarannya apa yang dulu pernah dipelajari. Hadisnya masih ingat nggak? Qurannya masih ingat? Ternyata masih ingat. Alhamdulillah, berarti prosesnya apa? Sukses. Bayangkan, itu adalah sebuah penyakit yang dekat dengan otak saja. Itu bisa merubah isi otak seseorang. Dan makanya kata para ahli, seandainya otak ini setiap detiknya diisi 10 data. Setiap apa? Detik 10 berapa? Data. 10 data itu maksudnya apa? Ya contohnya, sing utang dinagi wong 10 bener. Pak anu 100, Pak anu 50, Pak anu nganti 10. Setiap detik otak kita ini diisi berapa data tadi? 10 data. Seumur hidup kita lakukan itu, maka otak kita ini yang terisi baru separuh. Baru berapa? Separuh. Separuhnya masih kosong. Makanya jenengan kalau ngaji, gak usah lah aja keseringan ngaji ini mau kebek. Ya. Atau santri misalnya, kalau jenengan ngaji kan paling seminggu berapa kali? Berapa? 2 kali. Ya mending lah daripada orang. Santri misalnya, santri kan setiap hari harus ngerjain ini, ngerjain itu, ada PR, ngapalin ini, ngapalin itu. Kayak santri kami di Tunas Ilmu, dalam sehari itu, dalam satu semester pelajarannya bisa sampai 14. Ya semester, satu semester 14 pelajaran, dan rata-rata pakai bahasa Arab semua. Paling 1 atau 2 yang nggak pakai bahasa Arab. Pelajaran ini suruh ngapal, pelajaran ini suruh ngapal, pelajaran ini suruh ngapal. Pelajaran ini ngasih PR, pelajaran ini ngasih PR. Hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan fikih, hafalan tafsir, hafalan ini, hafalan tauhid. Gak usah khawatir. Gak stres enggak? Hampir. Saya sampaikan kepada santri-santri, ya. Sering saya sampaikan. Jadi sudah dijalani saja. Ya, belum ada ceritanya ada santri yang stres gara-gara ngapal Quran. Kalau hampir iya. Artinya panas gitu. Wajar, namanya juga digunakan. Mesin itu kalau digunakan panas. Ya. Akan tetapi kata para peneliti, kalau setiap detiknya diisi berapa tadi? 10, seumur hidup diisi setiap detik 10, itu baru terisi separuh. Separuhnya masih kosong. Ya. Lah sekarang kita masukkan data setiap detik. Enggak. Ya. Dalam sehari berapa data jenengan masukkan? Paling cuma berapa? Sehingga gak usah khawatir otak kita ini akan hang. Apa hang? Apa? Error, kepanasan gitu. Enggak. Kecuali kalau untuk mikirin maksiat mungkin ya. Kalau buat mikirin Al-Quran, mikirin hadis, ngapalin kitab-kitab para ulama, enggak hang. Biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Yang penting ikut aturan. Yang penting ikut aturan. Karena belajar itu ada tahapannya. Ya, belajar ada tahapannya. Ketika tahapan itu diikuti dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa menerima. Kecuali kalau enggak ikuti tahapan. Ya, baru pemula langsung baca kitab yang gede-gede. Itu kan kayak bayi belum apa-apa suruh makan rawon. Ya, keracunan. Itu bukan karena rawonnya yang meracuni, tapi karena memang dianya belum siap. Perlu ada proses. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama, wa nafsi wa ma sawwaha, adalah manusia secara umum, jasmaninya, rohaninya, akalnya dan seterusnya. Penafsiran yang kedua, wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa. Dan jiwa manusia ini juga tidak kalah menakjubkannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jiwa kita ini berdasarkan fitrah.
Kita sering dengar kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Para ulama kita sebagian mengatakan fitrah itu adalah kesiapan manusia, kesiapan jiwa manusia untuk menerima kebenaran. Sehingga kita semuanya ini sebenarnya dikasih modal sama Allah. Kalau dinasehati menerima. Kalau diajari masuk. Yeah. Kalau disuruh ngafal Quran bisa. Karena kita dikasih modal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya apa tadi? Fitrah. Ustaz, kenapa anak saya diomongi angel banget? Katanya apa? Sudah ada fitrahnya. Padahal baru 4 tahun Ustaz. Nah ini masalahnya. Masalahnya adalah fitrah itu kadang-kadang dibiarkan kotor. Kadang-kadang dibiarkan kotor. Seperti kaca ditaruh di luar. Kenapa? Kena debu. Lah anak kita baru usia 4 tahun sudah suruh nonton TV yang gak jelas. Rusak fitrahnya. Berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Makanya Nabi SAW setelah menciptakan manusia, mengatakan manusia diciptakan dengan keadaan fitrah, Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang merubah fitrah itu, anaknya jadi Yahudi atau jadi apa? Nasrani atau jadi Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti siapa yang salah? Orang tuanya. Tapi kalau anak kita fitrahnya dibiarkan dengan baik, lingkungannya kita bikin dengan baik, maka tetap akan bertahan, mudah untuk diberikan nasihat. Maka jagalah lingkungan anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.